semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Yang penting cicilan bulanan masih aman kan? Kali ini saya akan merangkum film animasi yang berjudul Ronald the Barbarian, di mana film ini bergenre fantasi komedi yang menceritakan kisah seorang pria barbarian paling lemah yang harus berpetualang dan menjadi penyelamat sukunya yang ditangkap oleh pangeran kegelapan jahat yang ingin menguasai Metalonia. Dan langsung saja kita intip alur cerita filmnya. Di suatu daerah bernama Metalonia, di mana kita diperlihatkan penduduk suku barbarian yang sedang memamerkan tubuh atletis dan kekuatan fisiknya. Kemudian ada pria barbarian lain bernama Ronald, di mana dia berbeda dengan barbarian lainnya, karena hanya dialah yang bertubuh kurus, lemah, dan sangat penakut. Namun dia cerdas dibanding barbarian yang lainnya. Kemudian kita diperlihatkan asal-usul sejarah suku barbarian tersebut, di mana zaman dahulu kala diceritakan adanya makhluk jahat dari kegelapan yang disebut Jakidens atau Zal, yang menguasai Metalonia, di mana saat itu para manusia dijadikan budaknya. Kemudian datanglah kesatria dari segala kesatria yang bernama Kren, yang membawa pedang para dewa, yang dimana dia akan bertarung melawan para makhluk itu dan menyelamatkan Metalonia dari makhluk jahat tersebut, yang dimana dia bertarung melawan iblis Jakidens atau monster kegelapan tersebut dengan menikam dahinya menggunakan pedangnya dan berhasil mengalahkannya. Namun terlihat kesatria Kren tersebut tertancap serpihan besar yang mengenai dadanya hingga mengeluarkan darah selama 7 hari 7 malam, di mana Kren mempersilahkan 100 kesatria untuk meminum darahnya hingga dia mati dalam keadaan sebagai pahlawan. Hingga para kesatria yang meminum darahnya mempunyai kekuatan fisik yang kuat dan dijuluki sebagai putra Kren atau suku barbarian. Namun ada salah satu dari 100 kesatria yang hanya kebagian setetes dari darahnya tersebut, sehingga yang membesar bukan tubuh melainkan hanya terongnya saja, buah edan. Dan kita bisa simpulkan bahwa Ronald adalah keturunan dari kesatria yang hanya kebagian setetes dari darahnya tersebut, yang mengakibatkan dia menjadi keturunan barbarian yang paling lemah. Di sini diceritakan Ronald sudah tidak mempunyai orang tua, di mana yang mengurusnya selama ini adalah pamannya yang bernama Gundar, yang terus memberikannya semangat juang tentang kaum barbarian dan pelatihan fisik. Kemudian mereka kedatangan sebuah kereta kayu, yang dimana mereka panik dan memasang pertahanan siaga menyerang. Namun ternyata itu hanyalah seorang pemusik atau penyair keliling yang datang ke desanya untuk memainkan musik di tengah pesta di malam nanti. Di mana di sini ada si pemain ukulele yang bernama Aliber, di mana dia adalah seorang penyair lagu dan mengetahui kisah-kisah kesatria barbarian lewat syairnya. Kemudian scene diperlihatkan di mana di malam hari mereka berpesta ria yang diiringi musik oleh Aliber dan pamannya tadi. Yang diperlihatkan juga Ronald sedang dibully oleh rekannya karena dia sangatlah lemah. Kemudian Ronald pergi ke pos penjagaan menggantikan pamannya, di mana dia diberitahu bahwa dia harus meniup trompet darurat jika ada sesuatu yang datang akan menyerang desanya. Namun Ronald dengan percaya diri bahwa tidak akan ada yang menyerang mereka karena mereka adalah suku barbarian yang terkenal sangatlah kuat. Namun pada saat itu ternyata Ronald melihat ada banyak sekali prajurit yang terlihat akan menuju ke desanya dan terlihat akan menyerangnya. Dengan rasa panik, Ronald pun meniup trompet penanda bahayanya. Namun apa daya, Ronald adalah pria barbarian yang lemah sehingga dia tidak mampu untuk meniupnya. Sehingga bang, mereka pun diserang oleh sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang pangeran kegelapan yang bernama Polkazar, yang dimana dia berniat akan menculik para keturunan Kren atau barbarian tersebut untuk diambil darahnya
yang digunakan untuk membangkitkan kekuatan Raja Kegelapan Zakidens atau Zal yang dulu pernah dikalahkan Ksatria Kren. Kemudian terjadi pertarungan antara pasukan Polkazar dan para barbarian. Di mana mereka berhasil mengalahkan penduduk desa dan menculik mereka. Kemudian diperlihatkan di mana saat si paman akan melawan Pangeran Polkazar dengan pedangnya, namun pedangnya justru malah patah saat mengenai tubuhnya. Dan si paman pun ditusuk oleh si Pangeran Polkazar. Kemudian saat prajurit jahat akan membawa Ronald, hal lucu terjadi di mana papan borgolnya longgar saat dipakaikan kepada tangan Ronald, sehingga mereka kira Ronald bukanlah bangsa barbarian sehingga dia tidak dibawanya, namun Ronald malah akan dibunuhnya. Namun pada saat akan dieksekusi, beruntungnya Ronald karena ada trompet besar jatuh yang mengenai prajurit tersebut, di mana di balik trompet tersebut ada si Alibert yang beruntung selamat. Kemudian Ronald pun diberikan pesan terakhir oleh pamannya yang tengah sekarat, yang dimana dia diberi misi untuk menyelamatkan kaumnya dan disuruh untuk menemui seorang bernama Oracel, seorang penyihir yang berada di puncak tebing utara untuk membantunya. Kemudian Alibert pun menawarkan diri untuk pergi berpetualang menemani Ronald, di mana mereka pergi ke tempat di mana Oracel sang penyihir berada. Lalu kemudian mereka pun bertemu dengan Oracel si penyihir, di mana dia menjelaskan untuk menembus baju zirah sang Pangeran Kegelapan Polkazar dan mengalahkan Zakidens, yaitu dengan sebuah pedang mahkota milik Ksatria Kren, yang dimana Ronald saat itu tidak mempercayai keberadaan pedang tersebut dan menyebutnya hanyalah mitos belaka, yang mengakibatkan Oracel marah dan meyakinkannya bahwa pedang itu nyata dan menyuruh Ronald untuk menemukannya karena pedang itulah yang bisa menyelamatkan sukunya. Kemudian di sisi lain scene diperlihatkan di mana penyihir dari Pangeran Polkazar sedang melakukan ritual membangkitkan kekuatan Zakiden, si sang iblis kegelapan legenda. Namun ritual itu gagal, di mana karena ada satu barbarian yang tertinggal, yaitu si Ronald, yang membuat Pangeran Polkazar marah dan menyuruh anak buahnya untuk mencari si Ronald. Di sisi lain, Alibert dan Ronald sedang melakukan perjalanannya untuk menemukan pedang mahkota Ksatria Kren, yang dimana karena Alibert seorang penyair yang tahu akan syair atau lagu kisah Ksatria Kren, dimana Ronald mencari tahu letak pedang itu dalam syair yang dinyanyikan Alibert, yang diketahui dalam syairnya berisi hanya buku kebijakan dari ladang elf yang tahu letaknya, yang kemudian mereka akan mencari dan pergi ke ladang elf tersebut. Namun dalam perjalanannya Ronald bertemu dengan kesatria wanita sangar yang tiba-tiba menyerangnya bernama Zandra dan berniat akan membunuh Ronald. Namun seketika terhenti ketika Ronald merengek dan menangis, sehingga dia membiarkan Ronald untuk pergi. Namun Alibert yang menyadari mereka butuh seorang kesatria petarung untuk menemani dalam perjalanannya tersebut, yang dimana Alibert mengajaknya untuk ikut bergabung. Namun Zandra menolak dan pergi. Tetapi saat dia mendengarkan percakapan Ronald yang menyebut nama barbarian, sehingga Zandra pun sontak tertarik akan hal itu, dikarenakan dia mendengar bahwa suku barbarian adalah pahlawan terkuat di Metalonia. Yang diketahui juga bahwa tujuan Zandra berpetualang adalah ingin bertemu dengan pria kuat dari seorang suku barbarian untuk diajaknya bertarung. Karena hal itulah kemudian dia pun memutuskan untuk ikut. Kemudian Zandra menyarankan Ronald untuk pergi ke tempat di mana mereka akan menemukan pemandu jalan menuju ladang elf tersebut. Dan saat mereka tiba di sana, Ronald pun bertemu dengan seorang pemandu dari suku elf bernama Elvin. Namun di bar tersebut terjadi keributan antara Ronald dan seorang kesatria lainnya. Di mana mereka juga kedatangan anak buah dari Pangeran Polkazar yang berniat menangkap Ronald, di mana Zandra berhasil melawannya.
Kemudian terjadi ledakan akibat pertarungan tersebut, dan mereka pun berhasil kabur. Singkat cerita, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke ladang elf, di mana sudah memakan waktu selama 2 hari, yang dimana Ronald selalu merengek akan situasi yang dihadapinya sekarang, yang mengakibatkan Zandra kesal dan meragukan jiwa kebarbarian dalam diri Ronald. Kemudian Elric pun melihat seekor tokek gurun yang dimana dia bermaksud akan mencoba berkomunikasi dengannya untuk menemukan jalan menuju ke tempat ladang elf. Namun yang didapat dia malah digigit oleh tokek gurun tersebut. Namun saat tokek gurun tersebut masuk ke dalam celah batuan yang berlubang, kemudian Ronald pun mengintipnya, di mana dia menemukan sebuah jalan menuju tempat jalan ladang elf tersebut. Namun saat akan memasuki tempat ladang elf tersebut, mereka harus melewati rintangan berupa tembok yang akan siap menghimpit mereka. Karena takut akan rintangan tersebut, Ronald memilih akan mencari jalan lain dengan naik ke atas tebingnya. Namun sia-sia saja, karena mereka harus terperosok di mana mereka jatuh ke bawah, yang dimana mereka tetap harus melewati jalan yang dipenuhi rintangan himpitan tembok tersebut. Namun beruntung mereka pun berhasil melewatinya, meskipun Albert hampir saja tewas terhimpit tembok tersebut. Setelah itu mereka disuguhkan dengan pemandangan kuil elf, di mana buku kebijaksanaan berada di sana dan terletak di menara paling atas. Namun untuk masuk ke sana tidak semudah itu, karena ada 2 penjaga pemanah elf yang memiliki mata seperti elang yang tidak akan membiarkan makhluk apapun masuk ke dalam kuil tersebut. Namun saat Zandra memutuskan akan pergi melawan mereka, Ronald pun dengan percaya diri dia sendirilah yang akan masuk dan mengambil buku kebijaksanaan tersebut dengan menggunakan krim penghilang yang dia bawa dari desanya. Namun sialnya saat dia pakai krim penghilang tersebut, ada bagian vital yang tidak terolesi krim tersebut, yang membuatnya harus berhati-hati saat masuk ke dalam kuil elf. Kemudian dia pun masuk dengan berbagai rintangan yang dia hadapi. Kemudian dia pun berhasil menemukan dan merobek bagian buku mengenai informasi letak pedang itu berada. Yang kemudian saat akan balik dia hampir tertangkap, namun berhasil lolos dari tempat tersebut. Dengan terkena busur panah yang menancap di bagian burungnya. Kemudian Elric pun membaca sobekan buku tersebut, yang dimana diketahui kesatria Crane dikubur di Gunung Keabadian beserta pedangnya yang berada di sana. Mereka pun beristirahat sejenak, di mana Zandra curhat kepada Ronald mengenai dirinya, di mana dia menceritakan kisahnya mengenai suku Zolmo, yang dimana di sukunya tersebut terdapat peraturan atau tradisi, di mana seorang wanita di sana harus bertarung dengan seorang lelaki untuk mendapatkan jodohnya. Jika pria tersebut berhasil mengalahkan si wanitanya, namun di saat teman wanita yang lain sudah pada mendapatkan jodohnya, justru Zandra belum mendapatkan jodohnya, dikarenakan dia terlalu kuat dan selalu menang dalam setiap pertarungan, sehingga pria di sana tidak ada yang berani lagi bertarung melawannya. Dan karena hal itulah, kepala sukunya menyuruhnya untuk berpetualang menemukan seseorang kesatria kuat seperti suku barbarian yang dapat mengalahkannya, agar dia segera mendapatkan jodohnya. Setelah itu tiba-tiba datang anak buah Pangeran Volkajar yang ingin menangkap Ronald. Kemudian Elric tertangkap burung besar yang kemudian dia dilempar ke suatu tempat. Namun sementara itu di sisi lain yang tertangkap adalah Zandra. Sementara itu Ronald dan Albert berhasil lolos dengan masuk ke dalam celah jalan ke suatu tempat. Kemudian mereka pun menginjak ranjau perangkap yang kemudian mereka dibawa oleh prajurit wanita, yang dimana tempat tersebut merupakan kerajaan Amazon yang selalu diimpikan oleh Albert, dimana semua penduduknya adalah seorang wanita. Kemudian mereka pun bertemu dengan sang ratu dari kerajaan tersebut, dimana si ratu belum mengetahui jika mereka adalah seorang pria, yang dimana saat Albert menyebut dirinya adalah seorang pria, kemudian ratu pun bereaksi terkejut,
di mana dia menyebut bahwa dewa telah mendengar doa kita dan mengirim dua pria ini kepada penduduknya, dan menyebut bahwa mereka bisa melanjutkan generasi sukunya. Kemudian ratu menyuruh prajuritnya di mana mereka akan dibawa ke kamar perjodohan suci, yang di mana Ronald dan Alicent akan menjadi pejantan untuk menanamkan terongnya ke semua penduduk wanitanya, buah Eden. Namun terlihat bahwa ratu melirik Alicent untuk dijadikan lelaki yang akan melayaninya, di mana Alicent dipisahkan terlebih dahulu di kamar khusus untuk sang ratu. Sementara itu Ronald dipakai penduduk wanita lainnya. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Ronald sudah dipakai para wanita, di mana dia nampak kelelahan dan memegangi burungnya, yang di mana Alicent bersemangat untuk digunakan. Namun penjaga wanita bilang dia akan dipergunakan besok sesuai perintah sang ratu, dan Alicent pun kecewa akan hal itu. Dan terjadi pertengkaran antara mereka, di mana Ronald pergi sementara Alicent memutuskan untuk tetap di sana. Sesaat kemudian Alicent pun menyadari dan menyesalinya. Kemudian dia pun berniat pergi untuk menyusul Ronald. Namun ada sang ratu yang datang kepadanya dan mengajaknya untuk bercinta. Namun Alicent pun menolaknya dan kemudian kabur dari sana. Kemudian dia pun bersembunyi di suatu celah pohon, yang kemudian dia bertemu dengan Elric yang mengagetkannya. Kemudian di sisi lain scene diperlihatkan di mana Zandra di markas tempat Pangeran Volkazar, yang di mana dia melihat para kesatria barbarian yang disandra di sana. Kemudian dia pun bertarung dengan Pangeran Volkazar. Namun saat dia menebas dengan kapaknya pun tidak mampu menembus baju jirahnya, di mana malah kapaknya lah yang patah. Kemudian Zandra pun kalah, dan karena itulah sesuai aturan tradisi dari sukunya, dia pun harus tunduk kepada Pangeran Volkazar. Di sisi lain diperlihatkan di mana Ronald berhasil menemukan makam kesatria Krent dan berhasil menemukan pedangnya. Namun tiba-tiba Zandra datang bersama Pangeran Volkazar, mengambil pedang dan menangkap Ronald. Sementara itu ada Elric dan Alicent sedang mengintip di balik batu. Kemudian saat sesampainya di istana Pangeran Volkazar, di mana darah Ronald diambil oleh penyihir tersebut untuk membangkitkan si Raja Iblis Jakidens. Kemudian Elric dan Albert berniat untuk menolong Ronald dengan menyamar sebagai prajurit Volkazar dan masuk ke dalam istana. Setelah itu saat Alicent yang menyamar sebagai prajurit musuh mendekati Ronald dan menanyakan letak keberadaan di mana pedangnya. Setelah itu Alicent pun pergi untuk membawakan pedangnya. Kemudian saat Alicent mengambil pedangnya, dia ketahuan seorang penjaga. Namun dia berhasil kabur membawa pedangnya dan berlari menuju Ronald untuk membebaskan dan memberikan pedangnya. Namun saat dia ketahuan penjaga dan Ronald mencoba menyerang penjaga itu dengan pedangnya, Ronald tak mampu melakukannya. Justru tebasan tersebut mengenai tiang sehingga jatuh ke tiang lainnya dan mengakibatkan insiden di mana para tawanan kesatria barbarian lainnya lepas dan mereka pun bertarung melawan prajurit Volkazar. Kemudian dengan terpaksa Zandra harus melawan Ronald karena dia harus mematuhi perintah dari Volkazar. Namun kemudian Pangeran Volkazar meminum darah tersebut yang mengakibatkan dirinya berubah menjadi monster besar si Raja Iblis Jakidens. Kemudian Alicent yang tahu tentang syair cerita, di mana isi syair tersebut berbunyi, kesatria Krent menaruh dan menancapkan pedangnya di tengkorak Jakidens, lalu meledak. Di mana Alicent menjelaskan kepada Ronald, di mana dia harus menusuk dahinya yang merupakan kelemahannya. Ronald pun sekarang menjadi pemberani dengan berniat dia sendiri yang akan melawan monster Jakidens tersebut dengan pedangnya, yang kemudian dia menaiki burung untuk menancapkan pedang ke dahi monster Jakidens tersebut. Sementara Elric yang mencoba memanas iblis monster itu untuk mengalihkannya. Kemudian Alicent yang berhasil memukul penyihir Volkazar dengan ukulelenya.
Lalu kemudian Ronald pun loncat dan akan menancapkan pedangnya ke dahinya. Dia malah gagal melakukannya sehingga malah membuat pedangnya terjatuh. Namun di bawah terlihat ada Zandra yang menangkap pedangnya. Kemudian Zandra yang dilema akhirnya memutuskan untuk membela Ronald dan mengabaikan aturan untuk patuh kepada Polkajard yang mengalahkannya. Sehingga dia pun menyerang Polkajard. Namun dia harus tertangkap dan digenggam tangan monster tersebut. Setelah itu Ronald mengambil pedangnya dan dia pun menancapkan pedangnya ke dahi monster Zal tersebut sehingga pada akhirnya Polkajard pun meledak dan terkalahkan. Namun kemudian Ronald terlihat meninggal dengan pedang keren di pelukannya. CJ Ronald, le plus grand barbare. Namun tiba-tiba Ronald pun sadar dan belum tewas. Dengan Zandra yang tiba-tiba mencium Ronald dan berkata bahwa Ronald tidak perlu menantangnya untuk bertarung karena Ronald sudah berhasil mengalahkan hati Zandra, buah Eden. Kemudian scene terakhir diperlihatkan di mana Ronald dan Zandra sudah menikah dan hidup bahagia bersama penduduk barbarian lainnya. Dan film pun tamat. Oke lah, terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys.